Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Febrian dari kelas 10.1 kelompok 4 ingin membahas tentang zaman Neozoikum. Masa Neozoikum merupakan masa pertama kali diperkirakannya manusia purba muncul. Disebut sebagai zaman Neozoikum atau zaman kehidupan baru karena adanya perubahan pada makhluk hidup, yaitu manusia purba. Nama dari kehidupan baru ini juga dilihat dari kondisi bumi yang jika dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya sudah lebih baik. Bumi sudah mulai stabil dan mulai terbentuk untuk bisa dijadikan sebuah tempat tinggal. Kehidupan pada zaman ini sudah berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Awal terbentuknya masa Neozoikum ini ditandai dengan punahnya dinosaurus maupun reptil-reptil yang besar karena adanya peristiwa meteor yang besar, jatuhnya meteor besar yang menabrak bumi. Meskipun begitu, ternyata hewan-hewan kecil seperti mamalia mampu bertahan hidup. Hal ini disebabkan karena hewan menyusui ini mengalami proses reproduksi yang cepat. Jika reproduksinya cepat, maka akan semakin banyak pula yang mampu hidup di bumi. Karena proses tersebut, zaman Neozoikum disebut juga sebagai era mamalia. Ciri-ciri zaman Neozoikum. Yang pertama yaitu kepunahan reptil besar dan puncak berkembangnya mamalia. Lalu yang kedua, awal mula kehidupan manusia purba. Yang ketiga, dibagi menjadi dua zaman. Yang keempat, iklim belum stabil. Pembagian zaman Neozoikum yang pertama yaitu tersier. Tersier juga dibagi menjadi 5 yaitu Pleosen, Miosen, Oligosen, Eosen, serta Paleosen. Yang kedua yaitu ada ciri-ciri zaman tersier. Yang pertama yaitu kelangsungan zaman ini sekitar 60 juta tahun lamanya. Yang kedua, muncul berbagai jenis manusia-manusia purba. Yang ketiga, iklim yang terjadi kurang stabil. Banyak hewan yang bermigrasi ke seluruh bagian di dunia. Yang kedua itu ada zaman kuarter. Zaman kuarter dibagi menjadi dua periode yaitu glasial dan interglasial. Ciri-ciri zaman kuarter yaitu yang pertama, zaman yang berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Kondisi alamnya masih labil, tidak stabil dan liar. Es mencair pada saat akhir masa ini dan bumi diselimuti es. Terpecahnya daratan di bumi dikarenakan es mulai mencair. Ada zaman Holosen. Setelah zaman Pleistosen berakhir, maka dilanjutkan dengan masa Holosen atau Olivium. Pada masa ini awalnya es yang ada di kutub utara sebagian besar sudah mulai menghilang. Dengan begitu, banyak area permukaan air laut yang naik lagi dan membuat beberapa daratan menjadi tergenang. Dengan kejadian itu, maka tanah-tanah rendah, contohnya seperti daerah paparan Sahul dan paparan Sunda, menjadi tergenang air dan bisa dikatakan sebagai laut transgresi. Iklim pada zaman ini sudah mulai stabil sehingga mengurangi berpindah-pindah tempat oleh penduduk bumi. Ciri-ciri zaman Holosen. Yang pertama, terbentuknya pulau lebih jelas. Yang kedua, punahnya manusia purba yang muncul pada zaman-zaman sebelumnya. Yang ketiga, munculnya manusia modern atau Homo sapiens yang ada sampai sekarang. Yang keempat, iklim sudah mulai stabil dan bisa digunakan untuk melanjutkan kehidupan di bumi.